Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan mahasiswa entrepreneur lidahku yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa memberikan materi yang ke 11 tampaknya ya. Ya, 11 lah. Ya. 11 ya, lupa saya. Dan iya benar, karena terakhir kita 8 UTS, 2 pertemuan kemarin saya sudah hadir, insya Allah ini pertemuan ke-11. Pertemuan ini menjadi entry point untuk masuk ke pra UAS ya. Jadi materi-materi atau bahasan kali ini memang akan saya fokuskan untuk persiapan kita jelang UAS. Apa sih yang mau dilakukan di UAS? Hampir mirip dengan yang kita lakukan di UTS, yaitu ada uji produk ya, teman-teman jualan. Bedanya kalau yang kemarin saya nggak ngeliatin, maka yang UAS insya Allah kita akan buat satu acara begitu, yang mudah-mudahan nanti semuanya bisa tidak ada kendala dan bisa ikutan di satu tempat, dan kita akan membuat semacam bazar gitu ya. Nah, materi kali ini karena kemarin kita sudah sendiri-sendiri, maka yang UAS kita akan kerjain bareng-bareng. Jadi teman-teman akan buat grup, dan grup itu akan menentukan kira-kira mau ngelakuin apa. Oke, sebelum masuk ke lebih teknis, ini ada materinya, bagaimana kita bersiap untuk meng-create bisnis barang. Oke, ini dia. Oke, dia setup bisnis bersama. Seperti diketahui bahwa karakter entrepreneur itu dia membutuhkan organisasi, kan? Jadi ketika sudah bisnis berkembang dan kita masih ngerjain sendiri, maka perkembangan bisnis kita itu tidak akan pernah bisa maksimal. Karena kita masih mengerjain sendiri, dan itu nggak bakal efektif. Mau tidak mau kasih ke orang, dan akhirnya dengan kita kasih ke orang itulah kita perlu pengorganisasian. Maka dibentuklah perusahaan, gitu kan. Kemudian dibuatlah usaha bersama, kemudian dibuatlah PT, CV, dan seterusnya. Nah, pertemuan pada ke-11 ini kita akan coba lihat apa sih faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika teman-teman membentuk usaha barang, dan dalam satu usaha yang barang-barang itu apa saja sih yang dibutuhkan agar usaha ini memang sesuai dengan sesuai dengan steppingnya. Karena ada orang yang baru mulai, kalau baru mulai mah nggak usah dicari orang akuntansi, nggak usah nyari orang desain, nggak usah nyari orang produksi, udah kerjanya sendiri. Dia masak sendiri, dia nyari duit sendiri, dia ngelola uang sendiri, ngelayanin pelanggan sendiri gitu. Jadi tukang bakso lah ya. Tukang bakso kan ciri dari bagaimana bisnis yang masih dalam level yang pertama. Dia pergi ke pasar, dia mengolah adonannya, dia juga buka gerobaknya, dia juga kemudian jualan, ngelayanin masyarakat, ngelayanin pembeli, cuci piring juga, sampai kembali pulang ke rumahnya dia. Itu level 1 memang. Ketika saya sudah besar, punya store yang besar, maka dia pasti butuh yang belanja sendiri. Dia bagian politik kontrolnya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau bisnis kita sudah masuk level yang kedua, maka seharusnya ada fungsi-fungsi yang memang dia berbeda. Yang fungsi-fungsi yang harus ada dalam bisnis itu, sehingga kemudian bisnis itu tumbuh sesuai dengan levelnya. Sama dengan teman-teman. Teman-teman di level kuliah, gak zamannya kuliah itu mengharapkan materi dari dosen. Cari gali sendiri. Dosen cuma ngasih pengantar awal saja, teman-teman nyari gitu ya. Nah, itu memang levelnya. Nanti S2 beda lagi cara belajarnya. S3 beda lagi cara belajarnya gitu. Sebagai seorang individu juga sama. Teman-teman yang jenjang usianya sekolah atau belajar gitu ya, dengan nanti bekerja, itu pun beda.
pengen ditemenin, ya itu udah bukan waktu lagi teman-teman kuliah pengen ditemenin. Teman-teman kuliah mah waktunya jalan sendiri gitu kan, nggak perlu teman, jalan-jalan aja, nggak perlu nanya lu mau kemana gitu, nggak perlu, jalan-jalan. Kita waktu SMA kan sempet ya berpikir ya, lu mau kuliah di mana, gua mah di sini aja, gue ikutan dong gitu. Itu teman-teman SMA begitu. Ya kok teman-teman kuliah nggak begitu. Teman-teman kuliah itu dia akan sadar dengan pilihannya, dan dia siap jalan sendiri walaupun teman-teman yang lain gak bareng sama dia. Levelnya begitu. Oke, kita mulai. Oke, steng. Ini mohon maaf kalau di gambar saya agak sedikit apa mungkin blur dan juga agak kehambat ya. Tab. Ada lebih kurang 4 materi ya, 5 materi. SWOT, tim cocok, bisnis bersama, struktur perusahaan. Terakhir itu sekelas sistem manajemen itu. Oke, untuk memulai bisnis barang-barang itu, kita perlu melihat apa yang kurang dari diri kita, potensi apa yang kita miliki, dan ancaman apa yang kita. Jadi harapannya eh, ini bukan bisnis yang eh, apa ya, teman-teman punya ide dan memaksakan ide itu kepada teman-teman yang lain. Kan ada yang dominan ya, misalkan kalau misalkan dia orang yang memiliki modal besar, maka dia mau bisnis A, maka dia mencari orang-orang yang harus ikut dengan bisnis A. Nah, di bisnis ini nggak begitu. Ya, bisnis ini semua teman-teman tuh punya posisi yang sama, punya kedudukan yang sama untuk bisa menentukan ide bisnis apa yang mau diambil. Bayangnya, jadi bukan semuanya saling mendukung, tidak lantas ada yang dominan untuk menentukan dia mau bisnis apa, walaupun memang akhirnya bisnis itu yang dipilih. Nah, jadi bagaimana caranya? Dia harus melihat nih, saya kuat di mana ya. Mana sih di sini dia? Pen, stick lagi. Saya kuat di mana? Saya kurang di mana? Dan potensi apa? Ancamannya apa? Jadi kalau masing-masing kita kemudian muncul diskusi nih, kira-kira lo punya apa? Lo punya apa? Lo punya apa? Nah, itu kejadian, itu terjadi diskusi itu. Jadi sebelum menentukan apa bisnisnya, diskusi itu harus dilakuin dulu. Agar apa? Agar sesama kita itu punya rasa memiliki dengan bisnis itu. Nah, keseringannya, kenapa banyak pekerja-pekerja yang merasa itu bukan dari kerjaannya? Karena dia tidak merasa punya perusahaan itu. Kalau dia merasa punya perusahaan itu, maka dia akan bekerja dengan sepenuh hatinya dia, dan dia akan bertanggung jawab walaupun kemudian itu bukan perusahaan dia. Ya. Nah, ini apalagi kita yang hari ini sedang memulai membangun bisnis bareng-bareng, maka pastikan semua kita itu merasa terlibat, merasa memiliki, dan akhirnya membuat usaha itu bisa kuat. Jangan nanti begini, wah itu mah kan kerjaan ente, nah itu nggak cocok. Ya, saling ngelempar tuh, itu mah kerjaan dia tuh. Enggak, dalam bisnis itu ketika seseorang itu butuh ya, apalagi itu bisnis kita, langsung bantu, baik itu modal ke, tenaga ke, waktu ke, dan segala macam. Walaupun juga itu bukan bagian dari tugasnya dia. Nah, kalau itu bisa dipetain, maka lebih mudah untuk menjadi teman bisnis yang cocok dan bisnis bersama yang cocok. Oke, bisa lanjut. Ini pakai metode SWOT, dan teman-teman nih kalau sudah familiar dengan ini, yang membedakan adalah strateginya. Bagaimana? Oke, ini strateginya. Ya, strategi WO-nya gimana, SO-nya gimana, WT-nya gimana, ST-nya gimana. Ini internal itu kedua unsur, strength dan weakness. Kemudian untuk eksternal itu dua unsur juga, opportunity dan juga threat. Silakan diisi. Ini Ustaz, gimana kalau saya nggak ngelakuin ini? Nggak ngelakuin analisa SWOT. Sebenarnya memang ini hanya instrumen yang akan membuat teman-teman itu
lebih punya catatan dokumentasi. Kita kadang merasa kayaknya gue kurangnya ini deh, karena kayaknya gue nggak eh, lemah gue di sini deh. Nah, karena itu nggak ditulis gitu, sehingga tidak bisa dimitigasi. Mitigasi itu diantisipasi. Ya saya langsung bilang kalau saya ditanya, Ustaz, ente jadi desainer ya? Wih, aneh nggak bisa. Kecuali kalau mau desain yang template kayak Canva, aneh bantu buat sih. Tapi kalau makan desain yang dari kanvas kosong, ya dari kosong kertas kosong itu, wah itu aneh nggak bisa ya. Kecuali cuma tulisan-tulisan aja, tulisan-tulisan dikasih ornamen itu mungkin aneh bisa. Langsung aneh bilang tuh di posisi itu. Kemudian biasanya nih posisi aneh adalah posisi sekretaris, gitu ya, posisi ya apa eh, ketua panitia misalnya sekretaris atau MC acara ya itu kan bagian dari kita tahu mana lemah mana kuat gitu. Dan kalau misalnya ngomong lagi nih, gimana kalau kita bisnis clothing aja, baju? Oh boleh tuh, boleh tuh. Ini ada peluang nih gitu kan. Anda dekat dengan beberapa komunitas lari yang dia butuh dengan jersey-jersey. Nah itu kan peluang. Itu kemudian di apa ditulisin sehingga kita punya dokumentasi yang akhirnya bisa kita review, bisa kita baca dan kita bisa pelajari bersama. Kebayang ya, kesalahan kita yang paling sering itu adalah kita sungkan nulis, ya literasi kita lemah, udah membacanya kurang, nulis apalagi gitu, sehingga nggak ada yang nempel, gitu nggak ada yang nempel. Ini repot. Ya, saya cerita sedikit kali ya. Dan kayak saya juga pernah buat podcast ini nih, pesan dari guru gitu ya. Dulu tuh waktu saya SD, jauh nih jauh. Waktu saya SD itu satu mata pelajaran itu wajib ya wajib bawa 3 buku tulis. Satu pelajaran wajib bawa 3 buku tulis. Misalnya matematika ya matematika maka dia bawa 3 buku tulis. Isinya apa? Yang pertama itu buku latihan, 2 buku PR, 3 buku catatan. Jadi gue catatan tersendiri nih, catatan tersendiri, PR tersendiri, latihan tersendiri. Kenapa PR terpisah? Karena dia ada PR yang dikumpulin. Cetrek, kumpulkan PR-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ngerjain PR di buku yang cuma satu, buku cuma sedangkan PR-nya kumpulkan. Lihat bukunya dikumpulin, cetrek. Kemudian nyatetnya di mana? Sederhana tuh, sederhana. Tapi kemudian uh, guru saya sampaikan bahwa di situ anak kelas SD ya, anak SD kelas nggak terlalu mikir analisanya apa. Tapi pokoknya wajib kalau nggak dia bawa buku itu nggak bawa, ya dihukum. Dihukum. Dan hari ini saya ngelihat anak-anak sekolah SMA misalnya, terutama yang swasta ya, dan misalnya STM atau SMK, bawa buku cuma satu untuk semua mata pelajaran itu gimana cara belajarnya itu? Ya, ya itulah. Dan sekarang sudah ada lost leaf ya, ada apa binder gitu yang kertasnya sudah ada bisa direfill gitu ya dan ada pembatasnya. Itu juga model kekinian yang menurut saya memudahkan ya. Tapi prinsipnya adalah kita perlu mencatat, membagi dan memilah-milah ini pelajaran apa, ini topiknya apa dan ini alurnya kemana. Oke, itu yang pertama. Ini contoh ya, contoh dari SWOT strategi. Ini adalah SO. Di sini nih kolom ini adalah strategi strength dan opportunity. Kalau kita punya kekuatan dan kita punya peluang, maka gunakan kekuatan itu untuk memanfaatkan peluang yang ada. Maka kemudian di sini biasanya terjadi celah-celah korupsi di situ. Karena dia punya kemampuan buat kebijakan, dia juga punya otoritas buat neken gitu. Dan peluangnya ada, peluang proyek-proyek tender-tender. Wah, ini akhirnya nih ladang yang besar. Tapi itu contoh yang salah maksudnya ya. Jadi tapi potensi artinya secara teori strength plus opportunity itu memang adalah satu kombinasi yang sangat baik untuk menggunakan semua effort kita
menggarap peluang itu. Gak nyari yang lain, deh. Fokus saja ke situ, walaupun ancamannya ada. Walaupun kelemahannya ada, tapi karena di sininya dia kuat, ya udah gas aja di sini. Ingat ya, setiap bisnis punya resiko, setiap bisnis punya kelemahan, tapi kita minimalisir. Yang dia potensial, maka garap. Jadi kalau misalkan dua ada ini dia potensial, ini yang digarap. Gak usah mikirin yang lain-lain karena pasti akan ada, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, disclaimer-nya tidak ada jawaban di sini yang salah. Oke, tidak ada jawaban dalam strategi SWOT itu yang salah. Yang ada adalah jawaban yang memang masih belum dalam, ya masih belum deep gitu, belum nyampe ke substansinya. Secara prinsip semua jawaban di sini ketika teman-teman menuliskan itu ada semua jawabannya benar. The way to get start is to quit talking and being doing. Walt Disney. Jadi cara untuk memulai adalah berhenti ngomong dan mulai. Sekarang pilih timnya. Di awal kuliah kita, teman-teman sudah langsung store nama tuh. Terus saya nggak tahu tuh itu apa namanya, dari mana musyawarahnya sudah kepilih ya. Ya, apa namanya? Ya, jadi saran saya nanti silakan dipilih mau bertiga, mau berempat, nggak boleh berdua ya. Berdua terlalu sedikit. Mudah-mudahan ada yang minimal berempat sih. Kalau emang tata komposisinya nggak cukup, ya mau tidak mau ada yang bertiga nanti. Berarti nanti ada amanah yang dirangkap oleh kelompok itu. Oke, setelah kemudian dipilih timnya, nah ini dia, pilih tim, kemudian rancang bis barangnya apa. Oke, dirancang bis barangnya apa, dimusyawarahin. Oke, nanti di slide berikutnya juga ada outline-nya, silakan teman-teman isi. Kemudian tentuin siapa CEO, CPO, CMO, dan CFO. 4 struktur yang biasanya ada dalam corporate: chief executive, chief production, chief marketing, dan chief financial. Keuangan. Kemudian tugasnya apa? Silakan tuliskan masing-masing tugas dari 4 struktur ini, dia mau ngapain aja di situ. Sehingga kemudian bisnisnya sudah mulai kelihatan. Nah ini ya. Nanti di sini diganti judulnya apa? Misalnya bisnis kentang goreng crispy gitu ya. Kentang goreng crispy lah gitu lah ya. Oke. Ini kentang ini bla 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 bla. Terbuat dari apa, dari apa, dari apa, dari apa, dari apa, dari apa. Dan ini tentuin siapa si eksekutifnya, CEO-nya atau pimpinannya, kemudian yang kepala produksinya, kepala marketingnya, dan kepala keuangannya. Kepala CEO itu berfungsi untuk komando ya, komandonya. Dia yang punya tanggung jawab besar untuk membuat bisnis ini terwujud. Ya, sudah. Kemudian production itu dia yang bertugas bertanggung jawab untuk membuat barangnya itu atau usahanya itu kelihatan ada. Jadi misalkan kentang crispy, maka dia lah yang akan membuat. Dia nentuin gimana beli bahan bakunya, pakai bahan baku apa, kemudian gimana cara ngolahnya, dan seterusnya packagingnya, sampai kemudian jadi itu barang. Chief marketing, kepala marketing itu tugasnya bagaimana caranya menjual, ya, memasarkan, membuat promosi dan segala macam. Nah, termasuk desain, ya itu juga bagian dari chief marketing tugasnya. Nah, sehingga ketika chief marketing ini diminta untuk nulis dia ngerjain apa aja, ya silakan berkarya di situ. Dan nggak mesti juga teman-teman marketing itu jago desain. Kan bisa kerjasama sama orang lain. Ya, kita punya banyak desainer di Daku ya, desainer Canva, dan harganya relatif terjangkau lah ya. Tadi kemarin disebutkan 7.000, 6.000 tuh menarik. Atau mau buat pakai AI juga boleh, buat aja pakai AI gitu kan. Kemudian finance, dia nentuin harganya berapa, dia nentuin harga jualnya berapa. Ini juga cukup fundament ya, karena
Jangan sampai harga jual kita tuh terlalu rendah, sehingga kemudian nggak dapat untung, atau terlalu tinggi kadang nggak ada yang beli. Maka harus ada analisa yang memang dia cukup lengkap ya, dari mulai kebutuhan dia, kebutuhan ini barang, sampai nanti dia harga jual. Ingat di pertemuan pertama kemarin ya, terkait dengan usaha teman-teman seorang diri, itu ada keuntungan, tapi keuntungannya adalah keuntungan seorang. Ya sorry, keuntungan yang ada biaya orangnya di situ cuma seorang. Kalau sekarang teman-teman berempat minimal, ya berempat maksimal. Maka dipikirkan juga nih mau dapat berapa gajinya gitu. Ketika kita baru berbisnis, kemudian jualan, menghasilkan, punya untung, untungnya berapa? Misalkan modal ente 1.000.000, maaf ya, 1.000.000. Lakunya 1.200.000. Oke, berapa untungnya? 200.000. Dibagi berapa? 4. 4 orang ya. Sekarang berapa? 50.000. Pertanyaan saya, 50.000 worth it gak? Tergantung seberapa besar effortnya. Jadi kalau 50.000 ini hanya butuh waktu hari ini produksi, besok salesnya sold out dalam waktu 2 hari, menurut saya worth it juga sih. Karena hari ini 50.000 sehari ya, semalam artinya kan sekarang produksi, besok dijual dan habis, 50.000 rupiah dapatnya, menarik juga. Kali 30 kan udah 1,5. Ya, 1,5. Gitu lebih kurang mikirnya. Semoga kebayang teman-teman ya. Ini action plan-nya, CEO ngapain, CPO ngapain. Kita nanti di tengah-tengah setelah materi ini teman-teman akan saya minta presentasi per grup ya. Belum dengan produknya, baru hanya presentasi kalam saja. Saya mau begini saat. Nanti dapat masukan dari teman-teman yang lain. Nah, setelah semuanya selesai ngasih presentasi, baru kita buat produksinya. Kita buat samplingnya untuk kita cobain bareng-bareng. Setelah kita cobain bareng-bareng, nanti materi berikutnya lah ya. Oke, ini dreamnya lagi-lagi, wallahu alam, mudah-mudahan sih saya sangat berharap rancangan bisnis yang semula hanya untuk tugas kuliah bisa menjadi bisnis yang memang benar teman-teman wujudkan dan realisasikan sampai nanti benar-benar sudah lulus kuliah. Bahkan menjadi bisnis yang bisa diandalkan untuk kehidupan teman-teman beres kuliah. Ya, selesai. Begitu, mudah-mudahan semuanya difahami, dan setelah materi ini teman-teman akan susun kira-kira timnya siapa, dan pekan depan saya akan minta daftar kelompoknya. Syukur-syukur sudah ada gambaran mau ngapain jualannya. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.